Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibunal kiram wa masyayikhunal ajilla wa jami'al hudur al-kurama hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan himbauan dan anjuran daripada Nabi kita Muhammad SAW untuk melaksanakan sebuah hal yang diperintahkan kepada setiap anak, kepada orang, untuk orang tuanya dan saudara-saudaranya, sebagaimana disebutkan dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, gambaran daripada Nabi terkait seseorang yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam makamnya setelah meninggal. Tapi insya Allah apa yang telah kita baca tadi untuk almarhum, dan insya Allah almarhum yang kita kenal seorang yang peduli dengan perjuangan Nabi, dakwahnya Nabi dan semua lembaga milik Nabi SAW, insya Allah beliau termasuk yang dilapangkan makamnya, diluaskan makamnya, diberikan cahaya dan bersambung dengan surganya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga penerus beliau Akhina Ahmad, semoga Allah lapangkan rezekinya, diberikan rezeki lebih banyak daripada rezeki orang tuanya, dan insya Allah bisa lebih membanggakan, membahagiakan kepada nabinya, insya Allah diberikan kekuatan lahiriah batiniyah untuknya. Dan semoga kita semua termasuk yang mengambil hikmah daripada apapun yang kita saksikan dan kita alami bersama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya banyak hal di dalam kehidupan ini yang telah melupakan. Kita semuanya akan meninggal sama persis seperti almarhum. Begitu pula almarhumah, begitu pula almarhumin daripada keluarga kita dan almarhumat. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada suatu waktu di depan sahabat-sahabatnya. Nabi SAW mengambil satu batang kayu, kemudian menuliskan sebuah garis yang kotak memanjang, lalu kemudian di tengah-tengahnya beliau garis yang memanjang pula yang ada di tengahnya. Kemudian dari garis yang di tengah garis kotak itu, kemudian Nabi SAW membuat garis-garis melintang 1, 2, 3 dan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian Nabi SAW berkata, inilah umur manusia, dari sini dimulai, kemudian berakhir di sini. Sedangkan garis-garis yang melintang ini adalah sebuah kejadian-kejadian yang akan terjadi kepadanya. Kalau dia lepas daripada kematian di sini, dia akan tidak lepas dari yang sini. Kalau lepas yang berikutnya, dia tidak akan lepas daripada berikutnya, sampai pada akhirnya toh dia akan selesai juga. Itulah kita, itulah perjalanan kita. Yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya itu adalah sebuah kepastian. Hal di dunia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis qudsi, di mana ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi dan Allah sudah menakdirkan bisa menempatinya begitu banyak, maka Sayyidina Jibril komplain kepada Allah, ya Rabb, bagaimana kau ciptakan sebuah bumi yang tidak akan muat kalau seumpama ditinggali oleh manusia yang begitu banyak yang kau ciptakan di muka bumi. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, aku ciptakan di dalam
diri mereka itu kematian, bukan semua hidup dalam waktu yang sama. Maka kemudian malaikat Jibril berkata, izam lam yahna'humul aish. Kalau begitu tidak akan senang mereka hidup, karena selalu mengingat kepada kematian itu. Dan kematian itu ketika diingat oleh seseorang, maka apapun yang lazat menjadi tidak lazat. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk selalu mengingatnya, dengan beliau berpesan kepada kita, uzkuru hazimal lazat. Hendaknya kalian selalu mengingat kepada hal yang memusnahkan segala macam kelazatan, yaitu kematian. Maka kemudian Allah Ta'ala menjawab pernyataan Jibril tadi dengan mengatakan, inni khaliqun fihim tulal amal. Kita mereka itu panjang angan-angan. Inilah yang melupakan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini yang mempunyai keyakinan, bahkan dugaan besok bakal meninggal. Tapi semuanya punya dugaan, masih lama. Apalagi umur WHO yang baru kan 45 sampai 65 remaja. 65 sampai 90 dewasa. Di atas 90 baru lansia. Yang di bawah 45 berarti remaja. Tambah jadi kita tambah lupa bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Lambat laun pasti kita akan merasakannya. Oleh karenanya ada sebuah pesan khusus yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Wa askanana wa iyyahu fasihajinan ya Hannan ya Mannan. Ketika datang seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah, di mana dia ingin mendapatkan kemuliaan karena dia telah membuat sebuah transaksi yang luar biasa. Sebuah rumah yang begitu indah, rumah yang begitu besar dan agung, yang tidak akan memilikinya kecuali orang yang paling kaya di kotanya. Maka kemudian dia ingin mendapatkan kemuliaan, supaya akad transaksinya itu ditulis dengan tangan mulia Imam Ali karamallahu wajhah. Maka kemudian ketika Imam Ali melihatnya dengan nurillah subhanahu wa ta'ala, maka dilihat di dalam wajahnya itu ada kecintaan dan kemabukan kepada dunia. Maka dituliskanlah untuknya, dan apa yang dituliskannya bukan hanya pesan untuknya, tapi pesan untuk kita semuanya. Beliau katakan di situ, laqad ishtara mayyitun min mayyitin, telah menulis dan telah membeli seorang yang bakal mati dari orang yang bakal mati. Fi baladil muznibina fi sikatil ghafilin, di kota, di negara pendosa, dan di dalam jalan orang yang lupa kepada Allah. Laha arba'ah hudud, mempunyai 4 batas ini, berakhirnya dengan 4 hal. Awaluha, yang pertama, berakhir bil maut, dengan kematian. Kalau sudah mati berarti selesai. Rumah yang dibeli, harga yang dijual, itu semuanya sudah bukan milik keduanya dengan kematian. Yang kedua, saniha bil gabar, akan berakhir dengan di dalam kubur. Salisuha, yang ketiga, akan berakhir dengan hisab. Dan yang ketiga, yang keempat, akan berakhir dengan jalan yang menuju ke surga. Ketika kita itu, maka dia kita mengalihkan apa yang terjadi, dan kita mengalih untuk supaya dilakukan. Yang bisa kali ini, ternyata kehidupan itu adalah sebuah hal yang sangat sulit, rumit. Enggak seperti yang kita bayangkan. Karena Nabi SAW selalu ketika menjelaskan terkait dengan akhirat nanti, selalu itu menyampaikan kepada kita dengan tanpa pengecualian. Misalnya, seperti hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kalau seumpama ada kalian yang membacanya, lalu kemudian tidak bergetar hatinya, berarti dia itu seorang yang sudah memulai mengeras hatinya. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian, yang laki, yang perempuan,
yang alim, yang kaya, yang semuanya, apapun yang Allah berikan modal kepadanya, pekerjaan kepadanya, status sosial kepadanya, pasti diajak berdiskusi langsung oleh Allah, tanggung jawab semua yang dilakukan selama di dunia. Orang yang ditanya oleh Allah langsung, yang didapatkan oleh Habibullah ketika satu orang tidak luput semuanya karena nama dan nama orangnya, dan kalau ada di antara mereka yang sama dan nama orangnya tidak salah seperti panggil Allah, walaupun dia tidak mau, kakinya akan jalan sendiri dan berangkat menuju panggilan Allah. Di saat itulah karena segininya sampai Nabi dia dengan Allah tidak ada hambatan. Langsung Allah yang bertanya dan kita harus menjawab. Maka saat itulah dia menoleh karena dia menoleh karena pada dia tidak apa yang dia lakukan selama di dunia daripada kebaikan ditampakkan semua oleh Allah. Termasuk insyaallah yang dilakukan pada hari ini, insyaallah kita akan melihatnya dan kita akan melakukannya. Dan itu beberapa lebih banyak karena telah kabul dan orang dibahaskan dulu. Tapi ketika kita melihat sebelah kirinya, ternyata semua yang dilakukannya daripada kemaksiatan, kezaliman, dan semua hal yang dilarang, semuanya juga akan ditampakkan. Dan ketika dia itu melihat ke depannya, kata Nabi Muhammad, maka dia tidak melihat kecuali jahanam yang hanya sama benar, walau bisyiki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan hanya setengah biji kurma. Artinya para ulama, apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita maksimalkan daripada kebaikan, jangan pernah kita meremehkan. Apapun lakukan, karena bisa jadi di situ ada rahmat Allah, di situ ada ridha Allah. Oleh karena itu para hadirin boleh Allah Taala, kita berinteraksi dengan manusia dan kita hidup di dunia ini tidak luput daripada hablum minallah dan hablum minan nas. Akan tetapi tidak ada yang lebih parah, tidak ada yang lebih berat ketimbang hablum minan nas. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Al-Habib Al-Haddad bahwasanya hablum minan nas itu dasarnya perhitungan. Coba kita lihat, ketika kita jalan di alun-alun ataupun di tengah kota yang di situ banyak orang yang kita tidak mengenalnya dan kita tidak mengenal mereka. Mereka tidak mengenal pada kita. Maka tidak ada seorang pun yang menyapa kita dan kita juga tidak menyapa mereka. Kita perlu bantuan, mungkin mereka itu masih mikir-mikir mau bantu dan sebagainya. Itulah dasar yang terjadi interaksi antara manusia dan manusia yang lainnya berdasarkan musyahah, perhitungan. Kamu baik, saya baik. Kamu tidak baik, saya juga akan merasa tidak baik. Itulah manusia. Tapi kalau itu tidak seperti itu, sebelum kita bertobat, Allah sudah bertobat. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah mengampuni kita. Sehingga sampai-sampai dikatakan kalau seumpama kita berdosa kepada Allah, jangan berdosa terkait dengan manusia. Dan dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama kita ingin meninggal dunia dalam keadaan tidak ada dosa dengan manusia, laksanakan dua hal. Yang pertama, resepnya oleh Allah Haddad, yaitu laksanakan semua haknya manusia, sementara hak kita dari mereka kita minta kepada Allah, bukan kepada mereka. Niscaya kita akan selamat daripada dosa mereka. Semua haknya orang kita laksanakan, tapi hak kita jangan minta kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin selamat daripada dosa terkait dengan manusia, maka laksanakan semua interaksi kita dengan berlandaskan kepada tiga hal yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, landasilah semua interaksi kita dengan husnudzon. Jangan pernah sudzon. Al-Habib Idrus Al-Akbar beliau mengatakan, huslatan laisa fawqahuma syai' wa huslatan laisa dunahuma syai'. Ada dua hal tidak ada yang lebih baik daripadanya, dan dua hal tidak ada yang lebih baik daripadanya. Yang lebih baik daripada ada yang lebih baik daripadanya adalah husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada semua hamba Allah. Dan yang ada lebih baik daripada keduanya adalah buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada
jelas-jelas membawa botol, yang jelas-jelas rambutnya panjang, yang jelas-jelas itu pakai tato dan sebagainya, walaupun kan Allah Ta'ala itu sama sekali tidak membahayakannya maksiat sebanyak apapun, sebagaimana tidak menguntungkannya ibadah yang telah kita lakukan yang luar biasa sampai kita jungkir balik dan sebagainya, tidak akan menambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Allah Ta'ala hanya ingin mengetahui bagaimana respon kita dengan segala ketentuannya. Oleh karenanya kalau kita dengan husnudzon kita, maka Allah sebagaimana telah berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Aku ini berada dalam prasangkaan hambaku, terserah mau dia berprasangka apa kepadaku. Kalau kita itu berprasangka baik terus, maka selalu kebaikan yang akan terjadi pada kita. Tapi kalau sebaliknya kita berprasangka buruk kepada Allah ataupun kepada manusia, apa yang dipersangkakannya itu walaupun tidak benar, Allah jadikan benar gara-gara kita sendiri. Oleh karena itu, maka itu yang pertama, landasi semua interaksi kita dengan husnudzon, terutama kepada keluarga, terutama kepada anak-anak, terutama kepada kerabat, kepada tetangga dan sebagainya. Yang kedua, lakukanlah semua interaksi kita dengan mereka dengan landasan semua itu adalah sya'nullah. Enggak ada, mohon maaf, yang serba kebetulan di dalam dunia ini, tidak ada. Kebetulan saya sore ini saya berangkat dan hadir di tempatnya Akhina Ahmad bin Hanif, tidak ada. Itu sudah di-planning oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Mau kita menghadapi yang baik, mau kita menghadapi yang buruk, mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang semua ujian, semua macam kenikmatan dan semua macam-macam cobaan itu semuanya itu dengan sya'nullah. Oleh karenanya disebutkan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n, itu sya'nullah. Supaya kita itu selamat daripada sya'nullah ini, maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda menyampaikan pesannya untuk kita semuanya supaya kita melandasi kehidupan ini dengan beliau bersabda kun al-khalqi kana khalqa. Jadi kamu itu bersama makhluk, tidak ada makhluk. Yang ada kamu dan Allah. Manusia itu mereka itu ada terkendali bagaikan robot yang diremote. Allah yang bagi remote. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa berbicara. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa bertindak. Suatu kebaikan yang datang kepada kita maupun keburukan yang datang kepada kita, semuanya dari Allah. Tapi Allah nggak kita terasa. Kita jelasin Husain, datuk daripada para habaib yang harusnya kita tiru. Di mana beliau sedang menaiki kuda bersama murid-muridnya di lorong-lorong Madinah. Tiba-tiba datang seorang Yahudi yang menghentikan perjalanannya tanpa sebab musabab. Dia perintahkan, turun Husain, turunlah Sayyidina Husain. Seperti yang dilakukan oleh datuknya Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menolak apapun yang diminta, beliau laksanakan. Kenapa? Karena beliau sangat tahu, tidak takut pada tantangan. Semua yang terjadi Allah yang berkehendak. Kalaupun yang tidak baik, baik atau tidak baik, semuanya itu baik menurut Allah. Cuma kita ini terlalu buru-buru dengan mengatakan ini tidak baik, padahal semua ketentuan Allah itu baik, dan tujuannya itu cuma satu diperhatikan. Kalau nggak mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, atau menambah pahala kita, tidak ada maksudnya. Hanya itu saja. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Beliau tanpa ada basa-basi, tanpa ada sebab-sebab sebelumnya, tanpa Imam Muslim mengenal kepada orang Yahudi ini sebelumnya, tiba-tiba langsung ditempeleng pipinya, ditempelengnya. Kita bagaimana kalau kita yang tidak pernah mujahadah, yang tidak dibina dan dibimbing oleh seorang guru ini, apa yang kita lakukan kepada orang semacam ini? Saya begitu terkadang masih biasa, karena yang dipuji Allah Ta'ala tidak marah, bukan. Tapi yang dipuji Allah Ta'ala itu adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Bukan dia tidak marah. Nabi Muhammad marah, orang saleh juga marah, tapi dia menahan marahnya karena Allah. Subhanallah, begitu dia itu tenang, tidak merespon sampai hilang dan kembali lagi seperti semula wajahnya, dia tinggalkan. Tapi murid-muridnya sudah ngempet mulai tadi, tidak tahan, maka dihunus tapanya. Gal, biar serahkan pada kami wahai Hasan. Gal, jangan, ini urusan saya dengan dia, tinggalkan. Gal, tidak Hasan, kami tidak itu. Engkau terhadap apa? Tapi ini orang tiba-tiba datang pada untuk menempelengmu. Apa kata Sayyidina Husain? Gal, ya fulan, ini as'aluk, aku bertanya padamu, kalau seumpama orang ini tidak dikehendaki Allah Ta'ala untuk menempeleng aku, apakah dia mampu untuk menempeleng aku?
Maka dijawab, tidak. Begitulah. Kalau seumpama aku membalas dia, berarti aku membalas kepada Allah. Hakikat yang sangat luar biasa. Begitu pula Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu warḍah. Memang pantas kalau keduanya itu dikatakan oleh Nabi zurriyatan ba'duha min ba'd. Sampai Nabi SAW mengatakan zurriyatan ba'duha min ba'd. Pantas kalau kamu itu jadi cucuku. Kenapa? Memang sifatnya nggak jauh beda dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan sedang bercengkrama, senang-senang, berbahagia dengan anak cucunya. Tiba-tiba datang satu orang yang menggedor, bukan mengetuk pintu rumahnya, digedor pintu rumahnya. Sebelum dibuka sudah didobrak pintunya. Didapatkan Sayyidina Husain bersama keluarganya. Maka kemudian didekati Sayyidina Hasan, kemudian dicaci habis. Tapi subhanallah Sayyidina Hasan dengan senyumnya beliau respon. Senyum dan senyum, sementara anak cucunya sudah tidak kuat. Galia apa? Diamlah. Sampai kemudian puas orang itu pergi dari rumah itu. Setelah pulang, maka kemudian mereka komplain, ya Abah, ya Jadah, tidak salah, ini rumahmu, ini tempat kekuasaanmu, bukan tempat orang lain. Engkau dicaci maki, orang ini masuk dengan tanpa adabnya, menggedor, mendobrak pintu dan sebagainya. Kenapa kau tidak balas? Kenapa kau tidak usir dan sebagainya? Apa jawabannya Hasan? Ambil hikmah. Kesehatan dari auladi, ya abadi. Kamu tidak tahu siapa kakekmu ini, siapa ayahmu ini. Ayahmu ini ibunya adalah Fatimah Zahra. Ayahmu ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Coba tidak sama dia yang menjadi aku, bagaimana cara mencerah dan mencaci? Bagaimana aku membalasnya? Tidak ada dalam hatiku semacam ini. Itu pendidikan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau itu sudah membagi-bagikan harta ghanimah, tiba-tiba datang seorang badui dan dia mengatakan kepadanya, "Gal ya Muhammad, laqad a'taita ta'an ma turidu bihi wajh Allah." Wahai Muhammad, kamu telah memberikan suatu pembagian yang bukan kamu bertujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini bukan hartamu, ini bukan harta orang tuamu, ini hartanya Allah, dibagikan secara adil. Kenapa kau dapat sekian? Nabi Muhammad marah, seperti Sayyidina Husain tadi marah, tampak dari wajahnya marah, tapi ditahan. Ketika beliau menahan, beliau katakan, laqad uziya akhi Musa bi athar. Saudara Musa itu diganggu oleh kaum itu lebih daripada kamu aku dapatkan. Dia sabar, kalau dia sabar, kenapa gua nggak sabar? Ternyata akhirnya oleh Nabi SAW ditanya, apa yang kau kurangkan? Gol ini ditambah lagi. Cukup, gol kurang, ditambah lagi. Cukup, kurang, ditambah lagi. Sudah cukup, ini cukup. Silakan. Baru kemudian itu merasa puas. Di saat itulah ditanya, "Gal ya Rasulullah, kenapa engkau selagi marah tadi engkau mengatakan semoga Allah merahmati Musa karena dia itu telah diganggu oleh kaumnya, oleh umatnya, berlebih daripada gangguan umatku kepadaku?" Dijawab, orang-orang Bani Israel itu kebiasaan kalau dia itu mandi bersama-sama. Sedang Musa nggak mau bersama-sama. Maka kemudian diprovokasilah umatnya Nabi Musa itu oleh provokator ini. Tahukah kalian bahwasanya Nabi Musa itu nggak mau mandi sama kita? Karena maaf, pelernya itu besar sebelah. Sampai sebegitunya. Sehingga suatu waktu Allah ingin menampakkan kepada mereka bahwasanya tidak seperti yang diduga. Ketika Sayyidina Musa itu meletakkan bajunya dan dia mandi sendiri, subhanallah, batu yang diletakkan digantung kepada bajunya itu menggelinding. Ketika menggelinding, ketika ketahuan sama sebagian umat, ternyata seperti yang dikatakan. Sampai segitunya Nabi Allah Musa dicoba. Ini salah satu contoh. Musa diganggu, para nabi diganggu, para rasul diganggu, apalagi kita tidak akan coba dan diuji. Lalu kita mau masuk sudah balas, tidak. Oleh karena itu maka ayo, mumpung kita masih diberi umur, Allah Ta'ala itu maha adil, dan termasuk di antara sifat keadilan Allah Ta'ala itu adalah Allah menciptakan semua manusia sama, hambanya semua sama-sama dicintai, semuanya sama-sama diberikan modal. Cuma yang tahu dengan modal yang Allah berikan kepada masing-masing ini adalah mereka kepada ulama. Kalau mereka kepada ulama, ya salah sendiri, sehingga mereka tidak tahu modal yang diberikan Allah Ta'ala. Kalau seumpama masing-masing tidak ada modal yang Allah berikan kepadanya, maka niscaya berarti Allah tidak adil. Semuanya punya modal, semuanya bisa berkata daripada Allah Ta'ala, cuma hanya mereka yang mengetahui. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Berbeda antara orang tahu dan orang tidak tahu. Apa itu modal yang Allah berikan itu, konsep yang Allah ciptakan itu pada semua manusia sehingga kita katakan sama?
Karena setiap manusia itu Allah ciptakan dengan satu model ciptaan yang tidak berbeda. Semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Kekurangan ditutupi, kelebihan ditambahkan. Yang benar kelebihannya, maka dia pasti akan mendapatkan kemuliaan dan bisa mendapatkan dengannya ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi yang kemudian menampakkan kekurangannya, maka dia termasuk orang yang tidak memaksimalkan kesempatannya. Oleh karena itu, supaya kita itu termasuk yang benar-benar menggunakan modalnya tiga hal. Yang semua yang bisa. Yang pertama adalah Allah berfirman, "Yauma la yaqul wala banun illa man atallaha biqalbin." Tidak disebutkan oleh Allah Taala. Pada hari itu ada bermanfaat. Anak, enggak semuanya baik. Ada badan, sholatnya, sedekahnya banyak, enggak disebutkan. Tapi hati bersih. Siapa di antara kita yang tidak bisa bersihkan hati? Bersihkan hati. Jangan suudzon, hilangkan semua aib yang ada di dalam hati kita, semua penyakit dalam hati kita. Itu adalah pekerjaan yang paling utama. Karena itulah yang akan dilihat oleh Allah, dilihat, dipandang oleh Allah Taala. Niat, cuma niat yang baik. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah komentar pernyataan pada seorang sahabat yang begitu dia datang ke masjid sholat bersama dia salat, kemudian dia bertanya kepada sahabat itu, apa lakukan aku mencatat amal mereka muslim sekarang belum juga. Maka oleh sahabat Allah tidak membuat dari mulai dalam bayang budak yang kalau dari biji-bijian dan untuk maksudnya akan tahu pada untuk diberikan pada sahabatnya pada setujuan pacaknya. Apa jawaban dia sama itu? Sebabnya aku melihat mereka sampai sekarang belum sudah berusaha. Siapa dari dia terniat? Kalau semua jadi seperti yang mau ini, kalau semua saya menjadi orang kaya di ini, saya akan berikan santunan kepada semua yang ada di dipanggil. Kita niat yang baik. Karena Habib Maulid dikatakan Habib Ahmad Hasan atau Ahmad Ali, beliau itu mendapatkan maqam yang sangat tinggi, derajat yang sangat mulia, cinta yang betul besar padanya dari kakeknya Nabi Muhammad SAW karena tiga hal. Yang pertama yaitu selalu untuk memperbanyak niat yang baik. Yang kedua selalu menjadi taubat. Dan yang ketiga adalah rahmat yang kepada setiap orang. Itulah yang dilakukannya. Yang ketiga, carilah syafaat sebenarnya. Mereka punya syafaat, dekati mereka. Ambil syafaat itu. Tidak bisa kita andalkan amal kita. Amal kita yang mana? Sehingga saya pantas kalau saya mengingat kepada ayah saya almarhum Habib Hasan Baharun, beliau mengatakan, Galia Segaf, kamu harus merasa di kamu paling rendahnya orang di bumi ini. Harus berhasil. Kalau sudah berhasil, enak hidup di dunia, nggak ada tuntutan. Terserah mereka itu hormati kamu, berarti kamu akan katakan, Masya Allah, saya hormati, tapi akalnya bagus-bagus semua ini. Tapi kalau semua kamu tidak dihormati, kamu tidak menuntut mereka untuk menghormati dan tidak menyalahkan mereka, karena kamu akan katakan dalam hatimu, Masya Allah, pada sudah pakai pakaiannya Nabi, imamnya Nabi, tapi saya tidak dihormati menunjuk bahwasanya bagaimana bisa sampai pada keadaan seperti itu? Ingat, jawab banyak hati supaya kamu bisa berhasil untuk merasa seperti itu. Siap? Yang pertama, berani kau bersumpah bahwasanya ada satu saja daripada amal kebaikan yang pernah kamu lakukan sekarang ini pasti Allah terima. Ya katakan tidak. Yang kedua, berani kau bersumpah bahwasanya dosa yang pernah kamu lakukan satu saja pasti sudah Allah hapuskan. Berani bersumpah? Saya jawab tidak. Lalu bagaimana kau merasa diri kamu itu lebih baik daripada yang lainnya? Tambah kita merasa paling rendahnya orang, tambah disitulah kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Semoga dengan kita itu mendoakan beliau, semoga nanti tatkala kita meninggal banyak yang mendoakan kita. Semoga sebagaimana kita telah mendoakan beliau, semoga jari yang beliau dapatkan di mana-mana, di pondok-pondok mana-mana, semoga kita juga dapatkan. Termasuk yang begitu kita meninggal, sebagaimana saya punya abah selalu berkata kepada kami, jangan istirahat
di dunia. Istirahat kita sebenarnya nanti tatkala meninggal, itulah awal kebahagiaan, awal kenikmatan yang akan kita dapatkan secara bertubi-tubi nanti. Tapi sekarang waktunya kita bergerak, waktunya kita berbuat. Ya Allah, jadikanlah ya Allah berkat apa yang kami lakukan pada sore hari ini. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Engkau hapuskan dosa-dosanya. Ya Allah, kecuali Engkau iringkan selalu langkahnya dengan hidayahmu, sehingga kami ya Allah selalu berada di dalam ridhamu, di dalam inayahmu, di dalam riayahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.